ボーメック作業の効率化、丈夫でパワフル。Halo, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube PT Nutara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima. Di belakang saya ini sudah ada produk unggulan dari PT Nutara Persada, yaitu Bomek RD70A. Jadi, bagi Anda yang bergerak di bidang industri dan membutuhkan alat angkut dengan kapasitas 5 ton ke atas, ini adalah pilihan yang tepat. Atau Anda bergerak di bidang bongkar muat atau loading unloading atau pengiriman barang, ataupun mungkin persewaan forklift. Nah, ini adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan investasi bisnis Anda. Oke, selanjutnya saya akan mereview mengenai Bomek RD70A ini. Apa saja fitur-fitur menariknya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah Bomek RD70A. Jadi ini adalah sebuah forklift dengan kapasitas angkat sampai dengan 7 ton dan memiliki konfigurasi transmisi otomatis. Nah, untuk engine-nya menggunakan konfigurasi engine apa? Ini akan saya jelaskan nanti supaya Anda penasaran. Dan sebelumnya kita akan membahas di bagian depan terlebih dahulu. Seperti produk-produk Bomek pada umumnya, untuk forknya dicat menggunakan warna orange menyala seperti ini ya. Jadi ini tujuannya adalah supaya fork ini mudah terlihat oleh orang yang ada di sekitar Bomek RD70A, misalnya saat bermanuver atau saat beroperasi ya, supaya forknya ini mudah terlihat, serta juga memudahkan operator untuk melihat bagian fork. Jadi tujuan dari warna orange ini adalah sebagai safety. Karena apa? Semua produk-produk forklift Bomek sudah memiliki BAS, yaitu Bomek Advanced Safety. Jadi ini adalah salah satu unsur safety dari produk-produk Bomek. Jadi kita langsung saja ya, untuk dimensi dari forknya ini, untuk panjangnya yaitu di 1220 mm, sedangkan lebarnya ada di 150 mm, untuk ketebalannya sampai dengan 65 mm. Untuk load centernya berapa? Nah, untuk load centernya lebih panjang daripada Bomek 3 ton ya tentunya. Untuk load centernya ini ada pada titik 600 mm. Jadi kita juga bisa lihat di sini ya, di bagian fork ini. Nah, fork ini juga bisa diatur dari ujung sana sampai ke ujung sini. Lebarnya bisa sampai dengan 1450 mm. Nah, untuk lebar dari backrest ini dapat mencapai lebar 1950 mm, sedangkan ketinggiannya di 1350 mm. Jadi backrest ini juga berfungsi sebagai pelindung dan sebagai area tempat mengikat saat kita akan melakukan loading maupun unloading produk-produk yang dimensinya lebar ya. Jadi supaya lebih aman dan kokoh. Oke, selanjutnya kita bergerak ke bagian mas. Nah, untuk Bomek RD70A yang kita review kali ini memiliki ketinggian mas standar, yaitu maksimum ketinggiannya 3 meter. Nah, karena ini standar, jadi untuk lifting hidroliknya ini hanya ada 2 buah ya. Dan di sebelah sini ini ada tilting hidrolik, ada 2 buah di kanan dan kirinya. Untuk tilting ke depan ini sampai dengan 6 derajat, sedangkan tilting ke belakang ini sampai dengan 12 derajat. Nah, untuk hidrolik tilting dan lifting ini adalah salah satu komponen yang vital. Karena apa? Forklift seringkali digunakan untuk loading maupun unloading dan mengangkat beban dengan kapasitas yang cukup berat, sampai dengan 7 ton tentunya ya. Oleh karena itu, komponen yang ada pada hidrolik lifting maupun hidrolik tilting menggunakan komponen yang tentunya sangat bagus. Untuk Bomek RD70A ini menggunakan seal hidrolik dari NOK Jepang yang sudah terkenal sangat kuat dan tahan lama. Oke, kita bergerak ke bagian sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Untuk Bomek RD70A ini menggunakan ban depan sebanyak
4 buah, jadi di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 2. Untuk dimensi bannya yaitu menggunakan tipe 8.25, untuk ringnya 15. Jadi untuk ringnya ini sama dengan Bomek 3 ton ya, sama-sama menggunakan ring 15. Namun untuk Bomek RD70A ini memiliki dimensi ban yang lebih lebar dan lebih tebal, serta untuk bagian roda depannya menggunakan total 4 buah ban atau 4 buah roda. Nah, untuk bodi kita bisa lihat ya, keseluruhan bodi didominasi menggunakan warna orange seperti ini dan abu-abu gelap yang ada pada bagian mas dan bagian depan saja. Nah, untuk warna orange ini dicat menggunakan cat poliuretan khusus untuk menjaga supaya warna dari Bomek RD70A ini tidak mudah pudar dan melindungi Bomek RD70A ini dari karat. Oke, kita akan bergerak ke tengah sebelum kita membahas lebih lanjut ke bagian kemudi dari Bomek RD70A. Di sini ada semacam pijakan ya, atau footstep. Nah, untuk footstep pada Bomek RD70A, khusus untuk yang bagian kanan, ini berfungsi juga sebagai baterai kabinet. Jadi kita bisa lihat ya di sini ya, kita bisa buka. Nah, seperti ini. Di dalamnya terdapat 2 buah baterai dengan kapasitas masing-masing baterai yaitu 80 Ah. Jadi untuk sistem kelistrikan pada Bomek RD70A ini menggunakan total voltase yaitu 24 volt menggunakan 2 buah baterai dan kapasitasnya 80 Ah. Oke, kita bisa bergeser ke bagian belakang ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah unit Bomek karena ini adalah counterbalance. Ya, counterbalance ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan saat Bomek RD70A digunakan untuk proses loading maupun unloading. Karena setiap produk-produk Bomek sudah mengaplikasikan BAS atau Bomek Advanced Safety, maka counterbalance Bomek RD70A ini diproduksi dengan sangat teliti dan sangat presisi, sehingga saat Bomek RD70A ini digunakan untuk bermanuver atau untuk loading dan unloading, maka Bomek RD70A ini tetap stabil dan tidak terjungkal ya. Karena apabila counterbalance-nya tidak presisi, maka saat kita mengangkat beban sampai dengan 7 ton, maka posisi forklift ini akan cenderung condong ke depan ya, dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, counterbalance dari Bomek RD70A ini dibuat sedemikian rupa dengan sangat teliti dan presisi. Nah, untuk mengakomodasi beban yang sampai dengan 7 ton tersebut, untuk di bagian belakang disertai dengan ban dengan ukuran 8.25 untuk ringsnya 15. Jadi untuk ukuran ban depan dengan ukuran ban belakang ini sama ya, hanya saja untuk ban depan menggunakan 2 buah roda, sedangkan di bagian belakang 1 buah roda. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian kemudi atau bagian operator ya dari Bomek RD70A, apa saja yang ada di bagian kemudi. Namun sebelum itu saya akan memperlihatkan Anda bagian engine dari Bomek RD70A. Karena apa? Engine ini juga salah satu komponen penting dari sebuah unit Bomek, karena ini adalah sumber tenaga yang akan digunakan untuk mengangkat beban sampai dengan 70 ton. Oke, kita akan buka dari sebelah sana. Oke, kita akan melihat bagian engine atau bagian mesin dari Bomek RD70A. Tadi kita bisa lihat ya, untuk kap engine-nya ini bukanya sangat smooth sekali, karena pada Bomek RD70A ini bagian kap engine-nya sudah dibekali dengan gas spring seperti ini. Dan ini tidak langsung jatuh dengan sendirinya ya, karena langsung mengunci otomatis. Karena di sini ada penguncinya ya, jadi aman saat kita akan melakukan maintenance maupun troubleshooting pada Bomek RD70A. Nah, seperti yang sudah saya janjikan dari di awal, untuk Bomek RD70A ini menggunakan engine yang sangat spesial, yaitu engine Mitsubishi STD S6S made in Jepang. Wow, luar biasa ya. Kita bisa lihat di sini untuk engine-nya menggunakan engine Mitsubishi origin dari Jepang S6S. Jadi jumlah silinder yang digunakan pada Bomek RD70A ini totalnya ada 6 silinder.
dengan menggunakan 6 silinder dan juga sudah dibekali dengan turbocharger. Kita bisa lihat ya, di sini ada turbocharger sehingga engine ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 63,9 kW pada 2300 rpm. Jadi luar biasa. Sudah ada turbochargernya, total silindernya ada 6 dan menggunakan bahan bakar solar tentunya ya, karena ini mesin diesel. Nah, mesin dengan kapasitas sebesar ini digabungkan dengan transmisi yang sangat kuat sekali. Jadi untuk transmisi pada Bomek RD30A ini sistemnya adalah automatic dengan 2 percepatan ke depan dan 2 percepatan ke belakang. Untuk kecepatan maksimum pada Bomek RD70A ini adalah 29 km per jam tanpa beban, sedangkan saat membawa beban dapat mencapai kecepatan 24 km per jam. Jadi cukup cepat ya untuk kapasitas forklift dengan kapasitas angkut 7 ton ini, sehingga Bomek RD70A ini dapat bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya dengan aman. Jadi untuk Bomek RD70A ini menggunakan radiator berbahan aluminium dan dimensinya 1,5 kali lebih besar dari forklift pada umumnya. Jadi untuk radiator pada Bomek RD70A ini dimensinya 1,5 kali lebih besar dari forklift dengan ukuran sama ya, atau dengan kapasitas yang sama. Nah, untuk panjang total dari Bomek forklift RD70A ini adalah 4250 mm total panjangnya. Untuk Bomek RD70A ini hanya membutuhkan turning radius sebesar 3360 mm. Jadi kita bisa bayangkan untuk forklift sebesar ini turning radiusnya sangat kecil ya, hanya 3360 mm. Jadi saat Anda akan menggunakan Bomek RD70A ini tidak memerlukan area manuver yang besar ya, hanya 3360 mm saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian kemudi dari Bomek RD70A. Sebelum saya membahas bagian kemudi dari Bomek RD70A, saya juga akan menjelaskan kapasitas bahan bakar yang ada pada Bomek RD70A. Jadi untuk tangki bahan bakar pada Bomek RD70A ini dapat menampung bahan bakar sebanyak 140 liter, sedangkan untuk kapasitas oli hidrolik sebanyak 60 liter. Oke, langsung saja kita akan bahas ke bagian kemudi dari Bomek RD70A. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Nah, sebelum saya bergerak ke bagian jok atau bagian tempat duduk dari Bomek RD70A, kita lepas dulu supaya lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita sudah ada di bagian kemudi dari Bomek RD70A. Nah, kesan pertama saat saya duduk di bagian kemudi ini, kesan nyamannya sangat dapat sekali ya. Untuk joknya juga nyaman, dan ini sudah ada slidingnya. Nah, jadi bagi operator-operator atau kemudi yang memiliki badan lebih besar atau misalnya menginginkan jarak lebih jauh dari kemudi, nah ini sangat cocok sekali ya. Jadi lebih santai, lebih rileks. Untuk sudutnya juga bisa diatur ya. Pengaturan sudutnya ada di sebelah sini ya. Jadi kita tinggal tekan ke depan seperti ini. Nah, bisa seperti ini ataupun lebih tegak lagi. Jadi mudah sekali. Nah, salah satu fitur penting dari Bomek RD70A dan ada di setiap produk-produk Bomek adalah safety belt ya, seperti ini. Untuk safety beltnya. Safety beltnya juga responsif ya. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba untuk auto release-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah penting sekali ya. Nah, seperti itu untuk di bagian safety belt. Nah, untuk di bagian kemudi, untuk setirnya ini sangat ergonomis sekali. Kita bisa lihat di bagian sini ada cekungan-cekungan ya. Ini fungsinya adalah untuk seperti penempatan jari-jari operator seperti itu. Jadi lebih mudah untuk bermanuver, dan di sini juga ada rollernya. Ini mudah sekali dan membantu saat kita bermanuver menggunakan Bomek RD70A. Nah, di sebelah kiri dari kemudi ini ada 2 buah tuas
yang tuas yang bagian dalam ini adalah untuk percepatan transmisi ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi di awal, transmisi ada 2 percepatan ke depan, yaitu 1 dan 2, dan ada 2 percepatan ke belakang, yaitu 1, 2. Jadi untuk majunya, untuk percepatan maju ada 2, untuk percepatan mundur ada 2. Nah, di sebelahnya ini ada handbrake, fungsinya adalah sebagai pengaman atau safety saat kita memarkirkan atau saat posisi parking ya, Bomek RD 70A ini. Nah, ini sangat lembut sekali. Kita bisa lihat ya, hanya menggunakan satu tangan saja, satu jari aja ini bisa tertarik ya. Nah, ini untuk parking brake-nya sangat soft banget ya. Padahal ini kapasitasnya besar sampai dengan 7 ton untuk kapasitas angkatnya, tapi parking brake-nya soft banget. Jadi tidak perlu menggunakan banyak tenaga untuk mengaktifkan parking brake ini. Oke, kita bergerak ke bagian kanan kemudi. Di bagian bawah kemudi ini ada 1 buah tuas. Ini adalah fungsinya untuk tuas lampu sen ya. Jadi untuk lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Jadi untuk headlampnya, posisi knopnya ada di bawahnya ya. Nah, ini lampu senjanya ada 2 buah. Lampu utamanya ada 2 buah dan sudah mengadopsi lampu LED dengan kapasitas masing-masing lampu yaitu 12 watt, sehingga lampu ini lebih terang dan lebih hemat daya. Untuk di bawahnya lagi ini ada stop kontak ya, atau kunci kontak sekaligus sebagai starter. Oke, kita bisa lihat ya di sini di bagian dashboard ada beberapa indikator seperti indikator charger baterai, preheating, tekanan oli, dan di sebelah kiri ini ada indikator bahan bakar, sedangkan di bagian kanan ini ada indikator temperatur air radiator atau temperatur mesin. Nah, di bagian tengah ini ada hour meter. Fungsi hour meter ini sangat vital sekali ya, karena hour meter ini berfungsi sebagai patokan atau sebagai indikator saat kita akan melakukan maintenance. Jadi kita bisa lihat di sini berapa lama kita menggunakan Bomek RD 70A. Oke, selanjutnya kita bergeser ke bagian lebih kanan lagi. Di sebelah kanan saya ini sudah ada 2 buah tuas, yaitu untuk tuas lifting dan untuk tuas tilting. Jadi kita bisa lihat ya, ada 2 buah tuas di sini. Dan kita bergeser ke bagian bawah. Karena ini bertransmisi otomatis, maka untuk pedal yang paling kiri ini adalah fungsinya untuk brake dan untuk inching ya. Jadi bukan kopling, tapi secara fungsi ini mirip. Jadi saat kita akan melakukan perpindahan percepatan atau perpindahan gigi, ini juga bisa ditekan seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ya, saat kita tekan full ke dalam, maka pedal brake juga akan ikut bergerak, sehingga Bomek RD 70A ini juga akan langsung melakukan braking. Jadi untuk yang tengah ini berfungsi hanya sebagai pedal brake ya, seperti ini. Dan untuk yang pedal paling kanan ini fungsinya adalah untuk gas atau akselerasi. Oke, selanjutnya kita juga bisa lihat di sini ini ada overhead guard ya. Jadi fungsinya sebagai pengaman untuk operator ataupun pengemudi ya, sehingga saat ada benda jatuh dari atas ini bisa melindungi. Untuk overhead guard ini menggunakan bahan besi bar seperti ini yang solid ya. Jadi bukan hulu. Jadi untuk barnya ini solid besinya. Dan di sini ada kaca yang cukup besar. Ini ada rear mirror. Dengan adanya rear mirror yang ada di sebelah sini, untuk blind spot pada Bomek RD 70A ini tentunya akan lebih kecil ya, karena untuk rear mirrornya ini cembung dan lebar seperti ini. Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas apa yang ada di bagian belakang Bomek RD 70A. Oke, saya juga akan menunjukkan sesuatu ada di sebelah sini. Oke, saya akan menunjukkan ini adalah bagian dari housing air filter atau housing air elemen dari Bomek RD 70A ya. Jadi ini akan memudahkan sekali saat kita akan melakukan maintenance atau perawatan rutin harian, karena air filter atau air elemen ini sangat mudah sekali dibuka di bagian sebelah sini dan bisa dibersihkan kapan saja. Jadi Anda tidak perlu membuka kap engine ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini ini adalah ada vakum indikator. Jadi saat air elemen atau air filter ini sudah mengalami kejenuhan, misalnya kotor tertutup oleh partikel-partikel debu, maka indikator yang awalnya warna hijau ini akan berubah menjadi kuning ataupun merah. Jadi kita bisa lihat di sini ada
vakum indikatornya ya. Jadi kapan waktunya ganti air filter atau membersihkan air filter bisa dilihat di bagian sebelah sini. Oke, itu tadi review singkat kita mengenai Bomek RD70A. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Bomek RD70A ini sangat cocok untuk mendukung investasi bisnis Anda, terutama Anda yang bergerak di bidang pergudangan, loading ataupun unloading, ataupun produksi-produksi barang yang membutuhkan alat angkut dengan kapasitas 7 ton. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, Bomek RD70A ini garansi 3 tahun atau 2000 jam untuk engine dan hidrolik, tentunya mana yang lebih dulu tercapai, dan 1000 jam atau 1 tahun untuk elektrikal. Jadi garansinya sangat panjang sekali, sudah mengcover engine dan hidrolik maupun elektrikal. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Anda bisa bertanya langsung ke sales marketing PT Inutara Persada, atau Anda bisa mengakses website resmi PT Inutara Persada untuk spesifikasi lengkapnya. Oke, sekian dulu video review kita kali ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton setia channel YouTube PT Inutara Persada yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share ke seluruh media sosial kalian. Yang belum like, ayo buruan like, nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Inutara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk Bomek dengan kapasitas lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau Anda mungkin akan merequest produk-produk dari PT Inutara Persada yang selanjutnya akan kita review, tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.